Nah, yoga ini dia membantu banyak sekali postur yoga. Yoga itu sendiri luas ya, tapi ya kalau gue bilang yoga sekarang maksudnya postur yoga. Itu dia membantu menguatkan dan melenturkan dan melumaskan. Nah, gitu. Jadi menguatkan tuh artinya gini. Kalau kita makin tua, punggungnya makin lemah ya, karena usia lah ya, dan tulang kita juga makin keropos segala macam. Nah, dia ini menguatkan terutama daerah core-nya. Jadi daerah punggung, daerah perut, dada. Kemudian kalau kita banyak berlatih yoga yang menggunakan kekuatan tubuh juga lengannya semua. Jadi dari segi otot kita terbangun gitu. Terus yang kedua kita juga stretching. Jadi tidak hanya menguatkan tapi juga stretching. Nah, stretching itu apa? Kenapa dibutuhkan? Sekarang kalau duduk kayak gini nih, kita duduk lama akhirnya banyak otot-otot yang contracted gitu. Jadi makanya sering terjadi sakit punggung. Jadi sakit punggung itu biasanya karena nggak ada otot core yang lemah sama otot yang lain-lainnya itu terlalu kenceng. Itu juga sama kalau kita olahraga kayak weightlifting atau kebanyakan lari. Terlalu ngoyo gitu, kayaknya gimana gitu, dipaksa gitu ya. Yoga itu menyeimbangkan gitu. Terus yang ketiga melumaskan. Melumaskan tuh karena yoga sifatnya dari dalam ya. Dan dia juga menstimulasi istilahnya tuh lymph. Lymph itu adalah cairan yang biasanya dia bergerak di seluruh tubuh kita untuk memflush, artinya memflush yang waste gitu lah. Nah, dari situ kemudian dia juga membantu kita menguatkan otot-otot sekitar persendian. Jadi kan kalau udah tua tahu tuh kalau persendiannya suka sakit atau apa. Jangankan kalau tua sekarang. Nah, lu udah tua sekarang. Enggak mau gue. I refuse to grow old, but I accept being wiser. Ini salah kan tos. Ya gitu. Jadi melumaskan ya. Dan yang terakhir juga yang gue bilang di luar tiga ini menurut gue adalah efeknya ke psikologis kita, psikis kita. Karena yoga ini sifatnya holistik. Jadi dia menggunakan nafas, dan nafas itu adalah alat pengontrol psikologis kita atau state of mind kita yang paling efektif. Jadi dari disiplin agama aja ya, kayak dari Hindu dan Buddhis dan bahkan di Kristen juga, gua nggak tahu kalau di Islam, banyak cara kita berkonsentrasi itu dimulai dengan membawa perhatian ke nafas. Nafas, betul. Nah, sekarang di psikologi modern, bahkan modern medis juga seperti itu. Jadi kalau ketika misalnya terapis gitu ingin mengajak pasiennya untuk tenang, pertama dia akan meminta untuk taking a deeper breath gitu. Jadi sementara di yoga itu the whole practice is about breathing deeply and breathing more mindfully. Berarti tapi sebenarnya gitu, maksudnya kalau pada saat kita lagi marah nih, terus kemudian kita juga lagi stres segala macam, teman kita kan juga bilang udah napas, narik napas pelan-pelan gitu. Itu yang benar-benar akhirnya menenangkan kita juga sih sebetulnya. Sama kalau ini nih, kalau kita mau perform misalnya, kalau kayak olahragawan atau atlet atau apapun, mereka apalagi yang membutuhkan konsentrasi ya, kayak renang. Lu pernah lihat nggak loncat indah tuh? Biasanya sebelum dia loncat dia akan terlihat diam dulu. Gue yakin dia pasti lagi nafas. Lagi nafas, betul. Ya, makin banyak atlet sekarang ikut yoga ya. Iya, banyak. Siapa? Djokovic. Iya. Terus NBA atlet. Gue nggak tahu kalau di Indonesia, tapi kalau untuk aktris atau wanita di Indonesia, I can name a few gitu. Misalnya kayak Technia Dinata, dia into yoga. Terus kemudian siapa lagi ya? Melissa Karim into yoga. Terus kemudian Ersa Mayori yoga. Cudmini yoga. Sarah murid gue dulu. Oh ya? Seriously? Iya. Terus apa ya? Kalau untuk laki di sini di Indonesia siapa ya? Yang ada Anjasmara. Oh, dia yoga. Anjasmara, oke. Kita kebetulan waktu itu ikut kelasnya dia. Berat. Oh, dia udah jadi jadi guru. yogini juga. Terus yang gue stok di Instagram itu Kakak Sleng juga ikutan. Pantesan tiba-tiba bentuknya langsung begitu badannya. Dia yoga. Yoga ini juga membantu orang menghilangkan kayak adiksi atau kebiasaan-kebiasaan. Kayaknya dia adiksinya beralih ke yoga itu, soalnya foto-fotonya jadi. Dan bentuk ototnya itu luar biasa bagus gitu. Kakak tuh bentuknya tuh bagus banget gitu. Jadi sebenarnya jadi apa ya? Physically, mentally, karena dari breathingnya itu juga sih sebetulnya. Cuman orang banyak yang bilangnya gini deh, maksudnya lo sebagai seorang certified juga, terus udah ke India juga udah kan waktu itu pernah ke India. Dan gue nulis buku juga tentang yoga yang muat tahun
8 ya kalau nggak salah ya. Ya, Pokoknya buku. Nah, yang bikin orang tuh adalah dari segi posturnya dan juga di dalam mereka itu adalah bosen, terlalu hening, terlalu apa gitu sebenarnya. Bener nggak sih kayak gitu? Udah banyak macam ya. Iya, in a way bener, tapi yoga itu sendiri banyak macamnya. Jadi ada yoga yang sangat klasikal, ada juga yoga yang lebih dinamis. Lebih dinamis tuh biasanya power yoga, ashtanga atau apa. Ada juga yoga yang lebih bersifat kayak restoratif. Ada juga, jadi macam-macam. Kita cari tahu aja yang kita pengenin apa gitu. Cobain aja satu persatu. Gue pengennya itu tadi memuaskan. Tetap. Tantrik. Udah 7:30. Tantrik juga. Udah 7:30. Itu boleh gue ngomongnya. Nah, ini Tapi tahu kan Sting? Oh iya. Katanya kalau melakukan itu their time bukan our time, katanya bisa lama sekali. 8 hours yang gue baca 8 jam. Apaan itu? Maka itu 8 jam. Di tengah-tengahnya nonton ini kali seri sama satu season. Makan dulu. Sebenarnya kalau menurut gue ya, excuse me. Bless you. Thank you. Kalau menurut gue, Sting itu mungkin 7,5 jamnya foreplay. Capek banget. Capek. Sampai keselak gue. We'll be right back, you lovers. Kayaknya harus minum dulu. UFM 94,7